Setiap orang memiliki hak yang sama untuk percaya atau tidak percaya, untuk meyakini atau tidak meyakini. Saya meyakini, saya tidak memiliki hak untuk memaksa Anda meyakini seperti yang saya yakini. Tapi semua itu tidak ada hubungannya dengan harapan. Bahwa keyakinan muncul dari beberapa hal, tidak muncul dari harapan. Adapun harapan, dia adalah sebuah idealitas, sebuah harapan, sebuah keinginan, sesuatu yang diinginkan terjadi pada diri seseorang. Saya memiliki harapan, Anda belum tentu. Maka jangan bertanya apakah masih ada harapan, karena harapan itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman para VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Di musim pancaroba ini yang banyak yang sakit ya. Ini di daerah sini lagi bediting itu ya dingin. Biasanya setiap malam saya pakai AC, tapi beberapa malam terakhir ini karena dingin jadi nggak pakai AC, sudah cukup dingin ya. Oke teman-teman, saya beberapa waktu terakhir ini banyak sekali ya yang menanyakan pertanyaan yang sama. Jadi oke teman-teman lihat misalnya ini ya, tulisan-tulisan atau WA seperti ini. Nah ini ya teman-teman bisa baca sendiri. Assalamualaikum, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Bu. Alhamdulillah. Kabar gimana Fitu Pak? Apa masih bisa diharapkan? Nah itu pertama. Ada yang lain lagi nih, tanggal 21 Mei 2022. Selamat siang Pak Anies. Apa kabar Pak? Adakah info Pak setelah aplikasi Fitu masuk di PS? Mohon infonya kalau ada harapan on. Terima kasih. Ada yang lain? Terima kasih Pak untuk pencerahan dan motivasinya untuk tetap bertahan dalam perjuangan. 1% chance atau kesempatan, 99% faith atau kepercayaan. Nah, semangat ya. Ada yang lain lagi yang menulis pada saya, VTube sudah scam ya bos. Kata siapa? VTube sudah 2 tahun belum ada kabar lanjutannya. Bagaimana Pak Bos? Ada sebagian leader Diamond menawari aplikasi serupa mirip VTube. Apakah VTube masih bisa diharapkan? Kira-kira sampai kapan ya Tat? Pertanyaannya sama ya. Apakah ada harapan ya? Yang hari ini, nah ini tadi, VTube nggak ada harapan lagi ya Pak? Apakah semua sudah selesai dan VTube sudah positif off selamanya? Oke, ya teman-teman lihat betapa memang kondisi ini banyak yang merasa galau ya. Itu sangat manusiawi, sangat maklum. Teman-teman, saya ingin sedikit bicara dari sudut pandang saya ya, tentang harapan dan keyakinan. Tentang VTube, harapan dan keyakinan. Kalau saya pribadi, mengapa kok saya memiliki keyakinan yang begitu besar bahwa VTube nanti akan on kembali? Itu tidak lepas dari kenyataan yang saya lihat bahwa yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan VTube itu sedang mengupayakan dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuan yang dia miliki, yang mereka miliki, dengan semua sumber daya yang ada untuk memperjuangkan semua ini. Seandainya saya tidak melihat, saya tidak bisa ngomong ya. Kalau saya nggak lihat, saya nggak bisa ngomong bahwa saya lihat ya. Karena ini soal kejujuran untuk bicara apa adanya. Kalau saya tidak melihat, tentu saya tidak akan ngomong saya lihat. Ya, ini soal orang kemudian percaya kepada saya, apakah yang saya omongkan ini ngecap atau saya ngomong apa yang saya lihat, ya itu silahkan orang lain.
Jadi yang namanya harapan itu adalah sesuatu yang diidealkan oleh seseorang kan, oleh sekelompok orang, oleh masyarakat. Jadi sesuatu yang ideal itulah harapan. Jadi kalau bertanya apakah ada harapan, ya tentu ada. Harapan itu bukan sesuatu yang sekarang Anda dapatkan. Itu adalah kenyataan. Harapan adalah sesuatu yang Anda idealkan, sesuatu yang Anda inginkan, sesuatu yang Anda harap itu terjadi. Itulah harapan. Jadi kalau pertanyaannya adalah adakah harapan untuk Videopon, saya jawab ada. Jelas sekali saya jawab ada. Karena apa? Yaitu harapan saya. Harapan Anda. Anda bertanya begitu karena tentu Anda mengharapkannya. Maka pertanyaan, adakah harapan? Ada. Lalu dari situ kemudian ada muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tentang bagaimana orang meyakini harapan itu akan terwujud. Nah, ini beda konteks. Bahwa kalau sebuah harapan itu muncul karena idealitas. Tapi kalau keyakinan itu muncul dari banyak hal, dari banyak sebab, dari banyak hal yang menyebabkan seseorang memiliki keyakinan itu. Contohnya saya dari awal sudah mengatakan saya ingin bicara tentang diri saya, sudut pandang saya bagaimana tentang ini. Tentang keyakinan, saya mengapa memiliki keyakinan yang begitu besar bahwa hidup ini pada akhirnya akan on kembali. Itu karena saya pertama memiliki harapan itu. Harapan itu saya tanamkan pada diri saya sebagai afirmasi, sebagai doa bahwa pada akhirnya hidup akan on kembali. Lalu landasan apa yang membuat saya yakin? Nah, bagi diri saya menjadi begitu yakin karena saya melihat bahwa yang memperjuangkan itu adalah orang yang memang memiliki tanggung jawab besar untuk atau menempatkan diri mengambil tanggung jawab yang besar ini untuk keberlangsungan video. Nah, jadi orang yang tepat yang mengambil itu, yang mengambil tanggung jawab itu adalah orang-orang yang tepat. Makanya karena saya melihat apa yang saya lihat itu mewujudkan atau membentuk satu perasaan yakin di dalam diri saya. Itu yang pertama. Yang kedua, landasan saya adalah ketika saya melihat orang-orang berjuang, saya kebetulan saja memiliki apa yang disebut sebagai husnudzon. Husnudzon itu prasangka baik atau berpikir positif bahwa orang-orang itu saya bisa menaruh kepercayaan kepada mereka. Karena adanya kepercayaan yang saya bisa pegang, yang saya bisa taruh kepada pundak-pundak orang-orang itu, menyebabkan keyakinan saya semakin menebal. Nah, jadi landasan saya jelas. Yang pertama saya melihat, yang kedua saya mempunyai husnudzon. Nah, adapun teman-teman atau orang-orang di luar sana yang bukan saya, siapapun itu, yang barangkali memang tidak memiliki husnudzon itu, yang ada adalah suudzon atau rasa tidak percaya atau prasangka yang tidak sama dengan apa yang ada di dalam pikiran saya, di dalam hati saya. Prasangka itu berbeda, bisa dikatakan sebagai prasangka negatif, atau kalau tidak mau disebut negatif mungkin prasangka yang tidak sejalan dengan apa yang sedang diperjuangkan. Itu hak masing-masing. Itu hak masing-masing. Jadi tidak ada yang salah di sini. Tidak ada pihak yang salah. Misalnya seseorang tidak percaya, lalu menyebabkan ketidakpercayaannya membuat dia tidak yakin, itu hak masing-masing. Jangankan kalau hanya untuk mempercayai, hanya untuk meyakini sebuah langkah yang ditempuh oleh seseorang. Wong meyakini Tuhan aja ada yang tidak, gitu. Ya, jadi ada di situ batasnya jelas ya.
Anak sudah adzan maghrib, saya segera harus ke masjid. Saya akan cukupkan sebentar lagi. Baik teman-teman, keyakinan muncul karena bisa melihat, ketidakyakinan muncul karena mungkin tidak melihat, keyakinan muncul karena husnudzon, ketidakyakinan muncul karena suudzon, atau karena prasangka yang tidak sesuai dengan apa yang sedang dijalankan. Maka apakah Anda seperti saya? Itu pilihan masing-masing. Anda bebas memilih dan tidak ada yang memaksa, apalagi memaksa, nggak ada hak untuk memaksa. Tidak ada yang meminta untuk Anda harus sama dengan saya, karena kita setiap manusia diciptakan berbeda. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang muslim, dan saya punya harapan yang besar. YouTube on mudah-mudahan. Amin.